Perkenalkan, saya Francisco Farid Deklan dengan NIM 040 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2018, Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem perancangan cooling water menggunakan VT SCADA dengan protokol komunikasi Modbus TCP/IP. Dalam keberjalanan proses sistem ini, saya menggunakan dua buah aplikasi, yaitu VT SCADA itu sendiri dan PIC-HMI sebagai pengontrol rancangan sistem ini. Lalu, di sini sudah ada beberapa tag I/O yang telah saya buat yang akan digunakan dalam rancangan sistem. Ada alarm, di sini ada alarm level air 1, alarm level air 2, alarm suhu, alarm tekanan, level tekanan, on dan off, sensor level air 1, sensor level air 2, dan sensor suhu. Lalu di sini ada pengalamatan dari tag-tag yang ada di sini. Untuk level tekanan dialamatkan pada register dikarenakan merupakan tag analog. Dan itu berlaku juga untuk sensor level air 1, sensor level air 2, dan sensor suhu. Lalu untuk push button on off dialamatkan sebagai coil karena merupakan tag digital. Lalu di sini saya telah membuat HMI dari rancangan sistem cooling water ini. Di sini saya akan menjelaskan proses kerja dari rancangan sistem cooling water ini. Dapat dilihat di sini ada sebuah hot water tank yang berisikan air panas. Lalu ada sebuah kompresor yang akan berperan sebagai penghasil udara bertekanan. Pertama, kita harus menekan tombol on. Nah, setelah tombol on telah ditekan, maka pompa dari hot water tank akan bekerja dan memompa air bersuhu tinggi. Lalu, valve akan terbuka dan air akan didistribusikan ke dalam cooling tower. Lalu, untuk kompresor, di sini diatur tekanan udaranya yaitu 5 bar. Di sini kita masukkan 5. Apabila tekanan udara yang terukur tidak sesuai, maka valve di sini tidak akan terbuka dan lampu indikator di sini tidak akan menyala. Dan udara tidak dapat didistribusikan ke dalam cooling tower. Nah, setelah tekanan udara sesuai dengan tekanan yang diinginkan, maka valve akan terbuka, lampu indikator akan menyala, dan air dan udara akan dapat didistribusikan ke dalam cooling tower. Setelah udara dan air terdistribusikan ke dalam cooling tower di sini berfungsi sebagai alat refrigerasi atau alat pendingin yang melepaskan kalor ke udara. Di sini cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan udara bertekanan dari kompresor dan juga air yang didistribusikan dari hot water tank, dan menguapkan sebagian air sehingga air tersebut melepaskan kalor dan suhu air dari hot water tank tersebut menurun. Setelah proses dari cooling tower, air dialirkan ke dalam water tank.
Setelah air pada water tank tersebut penuh, di mana kapasitas dari water tank tersebut adalah 100 liter, maka di sini kita masukkan 100 liter, 100. Maka lampu indikator akan menyala dan pompa akan bekerja. Pompa di sini berfungsi untuk mendistribusikan air yang telah diproses di cooling tower menuju ke cold water tank. Nah, sebelum air menuju cold water tank, di sini air akan dideteksi berapa suhunya oleh sensor suhu. Apabila suhu pada air yang telah menjalani proses pendinginan sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh sensor suhu, yaitu di bawah 25 derajat Celcius, di sini kita masukkan 24 derajat Celcius. Maka lampu indikator akan menyala hijau dan valve untuk menuju cold water tank akan terbuka, dan air yang telah menjalani proses pendinginan di cooling tower dapat didistribusikan ke dalam cold water tank. Lalu apabila suhu pada air yang telah menjalani proses pendinginan belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sensor suhu, seperti ini, kita masukkan misalkan 26 derajat Celcius, maka alarm akan menyala dan lampu indikator sensor suhu akan menyala berwarna merah. Katup menuju cold water tank akan tertutup dan lampu indikator pada sensor suhu akan menyala berwarna merah dan alarm akan berbunyi. Dan katup yang akan mendistribusikan air kembali ke cooling tower akan terbuka dan air akan didistribusikan kembali ke cooling tower untuk menjalani pengulangan proses pendinginan sampai suhu air tersebut sesuai dengan ketetapan yang sudah ada di sensor suhu, yaitu kurang dari 25 derajat Celcius. Lalu, apabila air yang telah mengalami proses pendinginan ulang suhunya telah sesuai dengan ketetapan sensor suhu, maka lampu pada indikator suhu akan menyala hijau dan katup menuju cold water tank akan terbuka dan air akan terdistribusikan menuju cold water tank. Lalu, apabila level dari cold water tank telah terpenuhi, yaitu 100 liter, maka lampu indikator pada cold water tank akan menyala dan menandakan bahwa proses telah selesai. Mungkin ini penjelasan yang dapat saya berikan mengenai rancangan sistem cooling water. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.